Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Intan Renata. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran semester di Fakultas Kebidanan Program Studi Diploma 3 Kebidanan Institut Kesehatan Raja Wali. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan Maternal dengan rumpun mata kuliah Kegawat Daruratan. Bobotnya 3 SKS dilakukan pada tahun ajaran genap 2020. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah 1. Menguasai ruang lingkup kegawat daruratan maternal neonatal. 2. Mengidentifikasi kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Ketiga, melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Keempat, memberikan asuhan kegawat daruratan kebidanan serta melakukan evaluasi asuhan yang telah diberikan pada maternal. Kelima, melakukan stabilisasi keadaan maternal dalam keadaan kegawat daruratan. Keenam, melakukan kolaborasi dan rujukan kasus kegawat daruratan ke tempat pelayanan yang memadai. Dan ketujuh, melakukan pendokumentasian asuhan kegawat daruratan kebidanan maternal. Deskripsi mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan kepada kasus kegawat daruratan dengan pendeteksian dini, komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan, serta melakukan rujukan yang terjadi pada maternal maupun neonatal pada masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan standar operasional prosedur, kode etik profesi, dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Adapun tim yang mengampu mata kuliah ini ada 4 dosen dan dibagi menjadi beberapa topik mata kuliah. Topik mata kuliah yang saya paparkan nantinya adalah tentang kegawat daruratan pada saat persalinan. Adapun kegawat daruratan pada saat persalinan ini akan dibagi menjadi beberapa topik, yaitu tentang induksi persalinan dan tindakan vakum pada persalinan. Dan pada saat pengajaran nantinya akan dilakukan beberapa cara, yaitu dengan cara diskusi, tanya jawab, dan presentasi kasus. Pada saat nanti presentasi kasus, mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan beberapa tugas, misalnya adalah tugas presentasi, tugas pembuatan poster, tugas untuk pembuatan video atau role play, dan juga tugas untuk melakukan memperagakan bagaimana melakukan induksi persalinan dan memperagakan bagaimana melakukan tindakan ekstraksi vakum pada persalinan. Penilaian yang dilakukan berupa multiple choice question dan juga beberapa hal lain berupa penilaian soft skill pada saat interaksi dan pada saat nantinya pengumpulan tugas. Tentunya tujuannya adalah agar para mahasiswa nantinya dapat melakukan kolaborasi penata laksanaan persalinan induksi dan persalinan ekstraksi vakum dengan tepat, dan ini dapat dievaluasi dengan melakukan ujian tulis maupun nantinya ujian praktek. Beberapa bahasan lain akan disampaikan oleh dosen-dosen yang lainnya, seperti yang telah dicantumkan di dalam RPS yang tertera. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pokok bahasan ada 8, yaitu pertama, konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal. Kedua, prinsip dasar kegawat daruratan maternal neonatal. Ketiga, identifikasi kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Keempat, penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, dan nifas.
Kelima, asuhan kegawat daruratan kebidanan serta melakukan evaluasi asuhan yang telah diberikan pada maternal. Keenam, stabilisasi keadaan maternal dalam keadaan kegawat daruratan. Ketujuh, kolaborasi dan rujukan kasus kegawat daruratan ke tempat pelayanan yang memadai. Dan kedelapan, pendokumentasian asuhan kegawat daruratan kebidanan maternal. Referensi diambil dari referensi utama dan referensi pendukung. Di antaranya adalah Betty R. Sweet, Cunningham, Bobak, Ruslam, Wigno Jasastro, Saifuddin, Wigno Jasastro 1999, Manuaba, Depkes RI, JNPKKR, dan Hernawati. Beberapa online reading yang dianjurkan adalah dari EBSCO, Cimahi, ProQuest. Software yang digunakan video, e-learning, e-journal dengan hardware bisa berupa Phantom, papan tulis, flipchart, dan buku. Penilaian ada 5 dari UTS, 25%, UAS, 25%, praktik 30%, soft skill 10%, dan penugasan 10%. Mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa kali pertemuan yang berupa pertemuan pada jam yang telah dijadwalkan, yaitu 1 kali pertemuan selama 4 jam 10 menit meliputi kelas A dan kelas B dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 35 orang per kelas. Pada setiap kali perkuliahan atau pembelajaran ada CPMK, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pokok, juga bentuk pembelajaran, penilaian, dan daftar referensi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang topik mata kuliah yang akan saya paparkan, yaitu topik mata kuliahnya adalah tentang mahasiswa mampu melakukan deteksi dini pada kehamilan yang berupa materi pokok hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia ringan berat, dan eklamsi. Lalu topik lainnya yang saya akan bawakan dalam kuliah mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi kegawat daruratan pada persalinan. Topik ini yang nantinya akan saya peragakan dalam topik pengajaran di video berikutnya. Topik lainnya yang saya ajarkan adalah tentang kegawat daruratan postpartum, meliputi persiapan rujukan dan penanganan robekan jalan lahir derajat 3-4. Baiklah, pada saat pembelajaran kita akan melakukan jenis bentuk pembelajaran, yaitu pertama diskusi. Diskusi ini akan dilakukan bisa di dalam pengajaran ataupun sesudah pengajaran. Lalu dilakukan beberapa demo atau praktik, dan kemudian juga akan dilakukan pemberian tugas-tugas. Salah satunya adalah pembuatan makalah, pembuatan poster, ataupun pembuatan video role play jenis-jenis tindakan kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Baiklah, saya akan terangkan juga tentang pengajaran yang nanti akan saya paparkan lebih lanjut, yaitu tentang kegawat daruratan pada persalinan. Adapun pada topik ini kita akan belajar tentang kegawat daruratan dalam bentuk persalinan induksi dan juga persalinan dengan menggunakan ekstraksi vakum. Tentunya harapan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat melakukan kolaborasi pada tindakan persalinan induksi dan pada tindakan ekstraksi vakum. Dalam era pandemi ini dilakukan beberapa modifikasi pada RPS, yaitu dalam
dalam hal bentuk pembelajaran, metode, dan estimasi pembelajaran. Pembelajaran saat ini dalam bentuk online dan offline. Pembelajaran online atau daring dalam jaringan dilakukan melalui beberapa alat atau metode, yaitu dengan Google Meet, Zoom Meeting, dan juga melalui Google Classroom. Pertemuan langsung belum dilakukan secara rutin, namun pertemuan online masih dilakukan secara rutin. Pertemuan online ini dapat tetap meneruskan metode pembelajaran diskusi dan juga dapat dilakukan pemberian tugas melalui Google Classroom. Selain itu, metode-metode seperti Zoom Meeting dapat dilakukan juga untuk mengevaluasi mahasiswa melalui beberapa tugas yang dilakukan secara langsung, misalnya presentasi, paparan, poster, dan juga role play ataupun demo. Harapannya adalah walaupun di masa pandemi, mahasiswa tetap dapat mengetahui kegawat daruratan, mempunyai kompetensi tentang penata laksanaan kegawat daruratan, dan juga dapat berkolaborasi untuk tindakan-tindakan kegawat daruratan tersebut. Demikian paparan dari saya, semoga mahasiswa dapat terus berkompetensi dalam tindakan kegawat daruratan maternal dan neonatal karena Indonesia masih menempati 10 teratas dalam tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di dunia. Karena itu, perhatian yang sangat serius diperlukan oleh segala pihak termasuk Fakultas Kebidanan, Institut Kesehatan Raja Wali melakukan fokus terhadap kegawat daruratan maternal neonatal agar para mahasiswa lulusan dari Institut Kesehatan Raja Wali berkompetensi dalam hal ikut serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi karena penata laksanaan kegawat daruratan maternal dan neonatal yang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Baiklah, demikian pembahasan saya tentang rencana pembelajaran semester yang dilakukan di Fakultas Kebidanan, mata kuliah Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan Maternal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.